Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah dimanapun Anda berada, siang ini bersua lagi bersama saya, Syamsuddin Kadir. Kembali saya bersua dengan Anda, tentu dengan semangat yang sama. Tetap berniat untuk selalu berbagi inspirasi dan semangat, juga motivasi untuk sesama kita, agar hari-hari kita ada hari yang terbaik dari hari kemarin. Dan kita berharap besok dan seterusnya adalah hari terbaik yang lebih baik dari hari ini. Oke, siang ini saya menyapa Anda tentunya dengan berharap semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat semuanya begitu. Bukan saja fisiknya tapi juga sehat jiwanya. Karena bagaimanapun fisik kita bukan satu-satunya bagian dari tubuh kita, dari diri kita, sebab jiwa kita juga adalah bagian tak terpisahkan dari diri kita. Oke, sahabat di rumah dimanapun Anda berada, setelah lama tak berjumpa begitu, kali ini saya mengajak Anda untuk kembali menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang hari-hari terakhir mencoba untuk berkomunikasi dengan saya melalui inbox, WhatsApp, dan pesan singkat di beberapa akun media lainnya begitu, yang pada intinya bagaimana agar kemudian tradisi baca tulis ini menjadi tradisi yang masif gitu, yang bisa ditekuni, yang bisa dimaksimalkan, yang bisa dijiwai begitu oleh semua kita begitu. Untuk soal baca tulis ini sebetulnya memang membutuhkan jawaban ya, yang real begitu. Saya tentu tidak kemudian menjadi satu-satunya orang yang Anda teladani atau contoh dalam hal ini, tapi paling tidak kita bisa share terkait dengan apa yang pernah saya alami, dan di bagian poin tertentu juga mungkin saya alami sendiri. Begini, untuk modal menulis sendiri, kalau sepaham saya itu sederhana aja sebetulnya. Paling tidak kalau saya rumuskan dalam poin tertentu menjadi 3B. Apa itu 3B? Nah, tentu Anda penasaran kan? B yang pertama adalah banyak membaca. Nah, ketika kita ingin punya karya tulis apapun bentuknya, bisa dalam bentuk novel, bisa dalam bentuk puisi, cerita panjang atau cerita pendek, atau kemudian catatan inspiratif, tulisan atau kisah-kisah tertentu, atau mungkin juga bahasan-bahasan yang sesuai dengan minatnya kita, habitnya kita, senangnya kita, sukanya kita begitu. Jadi memang kuncinya tetap banyak membaca begitu. Baca apa saja, bisa baca buku, bisa baca tulisan orang lain dalam bentuk esai atau artikel, cerpen, dan seterusnya, atau mungkin juga puisi. Jadi kunci yang pertama itu adalah banyak baca. Kenapa banyak baca? Ini mungkin pertanyaan awal kan. Kenapa banyak baca? Karena dengan banyak membaca, maka akan dengan sendirinya kita akan memiliki kosakata yang semakin banyak, pengetahuan dan wawasan juga akan semakin luas, kemudian berbagai perspektif juga akan semakin menambah perspektif kita gitu. Jadi kuncinya banyak baca dan banyak membaca. Nah, berita baiknya, biasanya kalau misalnya kita sudah terbiasa, atau bahkan seorang teman sering mengatakan kalau kita sudah gila baca begitu, sudah menjadi kutu buku kira-kira begitu, atau kutu tulisan, maka akan dengan sendirinya kita akan terdorong untuk menulis gitu. Mungkin untuk sementara waktu menulis, bukan menulis untuk hal-hal yang wah, yang luas, yang besar, yang hebat-hebat begitu, tapi minimal menulis kembali apa yang kita baca, walaupun mungkin bahasanya tidak dia sama, tapi minimal pesannya juga sama. Jadi temanya sewarna kira-kira begitu. Jadi paling pertama sekali lagi adalah banyak baca. Sebanyak apa kita membaca, maka sebanyak itulah kemungkinan yang mungkin kita keluarkan dari mulut kita, atau yang kita hadirkan dalam tulisan kita. Semakin banyak kita membaca, maka akan dengan seketika juga kita akan terdorong untuk menulis, dan kita pun akan punya banyak perspektif yang kita kontribusikan dalam tulisan kita begitu. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa saja yang kita baca gitu, dan kenapa kita baca begitu. Nah, ini mungkin pertanyaan berikutnya gitu. Nah, apa saja yang kita baca, ya sekali lagi tentu saja tergantung feel-nya kita, tergantung panggilan jiwa kita gitu.
akrabnya kita di tema apa, senangnya kita di poin apa, di isu-isu apa, atau tulisan yang mengarah ke apa gitu. Nah, silakan baca buku-buku terkait dengan panggilan itu gitu. Dan itu tidak bisa dinilai orang dalam pengertian suka atau tidaknya kita, kan tergantung dari hati kita. Nah, sekarang pertanyaan tadi, sekarang kita baca buku apa? Nah, itu yang mesti kita jawab. Baca buku apa, dan jawaban atau kemampuan kita dalam memberikan jawaban itu akan sangat menentukan apa yang menjadi kemudian kekhasan kita nanti, yang akan membingkai pikiran kita dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian hal lain yang menjadi perlu kita jawab juga, mengapa kita baca? Ya tentu saja mengapa kita baca tergantung kita masing-masing juga. Ada yang membaca misalnya karena untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, atau menemukan semacam perspektif, atau menemukan teori-teori baru, mendalami sebuah konsep tertentu, atau bisa juga untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan sosial, atau untuk menjawab berbagai isu-isu terkini yang secara konseptual butuh jawaban teoritis dari bacaan-bacaan tertentu, atau dari referensi-referensi tertentu dari para pakar, para ahli, atau mereka yang memang punya konsen yang kuat dalam konteks tertentu, dalam isu-isu tertentu begitu. Nah, itu yang paling penting, banyak baca. Terus ada yang bilang, "Mas, gimana caranya agar kita itu jadi suka baca gitu, atau jadi banyak yang kita baca begitu?" Biasanya orang suka membaca itu karena dia suka dengan tema tertentu. Nah, Anda sekarang sukanya apa? Tema cinta? Anda suka dengan bisnis, Anda suka dengan politik, Anda suka dengan budaya, Anda suka dengan kesehatan, Anda suka dengan pendidikan, dan suka dengan apa? Anda suka dengan dunia entrepreneurship, Anda suka dengan dunia media sosial, Anda suka dengan dunia maya, dunia digital, dan seterusnya gitu, atau teknologi informasi yang terkini, dan seterusnya. Nah, silakan baca tentang itu, baca yang sesuai dengan yang Anda suka gitu. Kenapa mesti yang Anda suka? Itu untuk memudahkan Anda untuk memahami apa yang Anda baca nantinya, sehingga kemudian ketika Anda membaca, maka Anda membacanya dengan tulus, dengan ikhlas, karena apa yang Anda suka ada di situ, begitu kira-kira begitu. Mirip kayak mencintai. Kalau Anda ingin memiliki seseorang, tentu Anda memiliki poin tertentu atau aspek-aspek tertentu yang Anda cintai dari seseorang itu gitu. Nah, panggilan semacam itulah yang sama juga dalam konteks membaca. Kalau misalnya Anda suka dengan tema tertentu, maka Anda tentu saja membeli buku itu gitu kan. Nah, kalau Anda suka dengan seseorang, tentu saja Anda punya semacam pointer tertentu atau aspek-aspek tertentu yang menurut Anda ada pada diri seseorang itu, maka Anda suka gitu kemudian. Nah, begitu juga dalam konteks membaca. Nah, sekarang apa yang Anda suka gitu? Poin apa, Anda suka apa? Silakan baca tentang itu. Kalau Anda mungkin suka dengan pendidikan, ya silakan baca tentang pendidikan. Anda suka dengan masalah pariwisata, silakan baca buku pariwisata. Anda suka dengan bisnis, entrepreneurship, motivasi, how to, dan seterusnya, silakan baca buku motivasi, karya para ahli, atau mereka yang mungkin jadi motivator dan seterusnya. Itu yang pertama, banyak baca. Bukan buku saja tentunya ya, bisa artikel, karya ilmiah, tesis, disertasi, penelitian ilmiah, paper, kemudian jurnal, majalah, koran, mungkin buletin, majalah, dan seterusnya. Itu Anda bisa lakukan itu. Keuntungan baca memang tidak seketika semudah yang kita sampaikan secara teori begitu, karena ada juga yang banyak baca tapi tidak banyak pengetahuan yang diperoleh. Karena itu kita perlu membaca, bukan sekedar jumlah buku yang kita baca, bukan masalah banyak-banyakan, bukan masalah pamer-pameran begitu, tapi memang kita harus membaca buku yang benar-benar kita butuhkan gitu. Hal apa yang perlu kita gali dari sebuah tema tertentu, misalnya poin apa, misalnya Anda di dunia pendidikan, berarti Anda fokus pendidikannya bagian apanya? Apakah bagian kurikulumnya, materinya, konsepnya, atau bangunannya, atau pembenahan sarana prasarananya, kemudian fokus values, yang nilai yang dibangun, kultur yang dibangun, dan seterusnya. Silakan fokus itu. Tapi kalau misalnya Anda membingkai Anda dalam bentuk pendidikan secara umum, ya silakan baca juga buku-buku yang memang membahas hal-hal yang sifatnya masih umum gitu, tapi Anda kemudian punya fokus di situ. Nah, itu yang pertama. Jadi banyak membaca. Sekarang kalau misalnya teman-teman yang lain punya tradisi membaca minimal 1 buku per hari, atau minimal 30 menit per hari, atau mungkin 10 menit per hari, nah sekarang Anda tentukan dari hari ini. Sekarang Anda kalau ingin punya karya tulis, Anda harus biasa membaca. Anda sekarang sudah membaca berapa saja waktunya,
kapan saja, silakan Anda sendiri yang bisa menentukan, karena Anda sendiri yang bisa mengetahui dan memahami apa selera Anda dan bagaimana seharusnya melakukan apa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting lagi agar kita punya karya tulis, tentu saja banyak menulis. Sebaik-baik pembaca adalah ya orang yang bisa menuliskan kembali apa yang dibacanya, minimal dalam resume tertentu, rangkuman tertentu, bahkan bisa jadi mencoba untuk mengelaborasi perspektif tertentu atau mengelaborasi teori tokoh tertentu terkait dengan isu tertentu. Misalnya isu pendidikan, dia kemudian membaca teori pendidikan dari seorang tokoh atau pakar atau ahli dalam bidang itu, kemudian mencoba untuk merunut kembali, mengadaptasikannya, poin-poinnya kemudian dibahasakan kembali, kemudian dijelaskan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan problematika pendidikan terkini begitu misalnya. Jadi apa gitu? Misalnya sekarang lagi tren misalnya pendidikan berbasis IT dalam pengertian proses pembelajarannya melalui virtual dan seterusnya dan seterusnya. Nah gimana? Ada nggak teorinya gitu? Nah apa kemudahannya? Apa keuntungannya? Dan bagaimana mengadaptasi itu dalam konteks kekinian gitu? Apakah di situ ada akhlak? Apakah di situ ada keteladanan? Apakah di situ ada hubungan yang begitu intim antara seorang pendidik dengan orang yang dididik atau tidak ada dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya banyak hal yang kemudian kita bongkar di situ. Tapi basisnya tetap tadi. Pertama ada banyak baca sehingga kemudian bisa kita tuliskan kembali. Jadi banyak menulis. Ya sebagai pemula tentu saja kita tidak langsung menulis buku ya. Karena saya sendiri, Anda bisa lihat di belakang saya ada buku-buku saya ini. Ini buku motivasi yang ini, kemudian tentang pariwisata, kemudian tentang pendidikan dan tentang pendidikan. Itu semuanya antologi. Jadi bukan pure satu buku teoritis atau secara konseptual membahas tentang pendidikan misalnya, tidak. Tapi semuanya adalah antologi. Jadi kumpulan tulisan pendek. Bagi pembaca yang suka membaca tulisan saya di Facebook atau misalnya di blog saya, kemudian juga di berbagai media massa, terutama media cetak, koran maksud saya, itu Anda juga bisa membaca tulisan saya. Itu sangat pendek-pendek. Jadi mungkin hanya 1000 karakter ya, atau ya 2-3 halaman A4 lah. Jadi sangat pendek sekali, paling 11 atau 12 paragraf. Itu sangat pendek. Bahkan Anda bisa membaca tulisan-tulisan saya di Facebook misalnya, itu sangat pendek dan tidak berteori-teori panjang gitu. Jadi saya tidak berbicara tentang kemana-mana begitu, hanya fokus saja apa yang coba difokuskan untuk diangkat dalam bentuk isu opini tertentu, baik itu merespon isu terkini, merespon dinamika kekinian, merespon apa yang terjadi di masyarakat dan seterusnya dan terusnya. Jadi banyak menulis. Nah, orang yang pengen menulis buku tentu tidak seketika bisa menulis buku, tidak seketika. Ada proses belajar. Mirip kayak teori orang bikin kalimat. Orang kalau ingin membuat kalimat, tentu kan itu gabungan dari kata-kata. Nah, kata itu gabungan dari huruf. Nah, ketika kita menulis, tentu tidak seketika kan kita menulis. Misalnya dalam kata-kata itu kan ada 4 huruf tuh, ada K, A, T, A. Kan kalau kita nulis tidak seketika kan kata, tapi mulai satu huruf, ada K dulu, A dulu, T dulu, baru A lagi gitu. Jadi semuanya dalam proses, jadi pelan-pelan sedikit-sedikit. Nah dalam proses menulis juga begitu, tidak seketika menulis buku. Anda harus biasakan untuk dalam sekarang kan media sosial begitu ya, sangat luar biasa. Nah Anda bisa belajar sekedar menuliskan status Facebook dulu yang ringan-ringan. Tidak perlu memaksakan diri untuk seketika menghadirkan karya yang wah gitu. Memang pelan-pelan. Jadi kita butuh proses belajar. Para penulis hebat, kalau kita pelajari sejarah mereka adalah pembelajar sejati. Mereka mulai dari hal-hal sederhana, dari hal-hal kecil. Perjuangan mereka juga sangat luar biasa. Tidak serta-merta kemudian karya mereka kita baca, kemudian kita nikmati dan pemikiran mereka menjadi diskursus, menjadi perdebatan publik, tidak seketika jadi begitu. Tapi memang ada proses pematangan yang sangat luar biasa. Prosesnya juga butuh kesabaran yang tidak sedikit. Ada keringat di situ, ada pengorbanan di situ, ada kesabaran di situ, ada keteguhan, ada kesungguhan, termasuk kesiapsiagaan untuk dihina oleh orang lain gitu. Jadi memang berkarya itu tidak bebas dari semacam pengaruh luar gitu. Baik itu cacian, pujian, sehingga kemudian kita butuh modal yang tak sedikit. Jadi itu yang kedua. Jadi harus banyak menulis. Belajarlah dari hal-hal kecil. Anda harus menulis status Facebook yang produktif. Setiap hari berapa kali diganti. Tapi tentu
yang baik-baik tentunya, yang positif, yang inspiratif, atau mungkin kritik yang tidak melanggar etika, yang tidak melanggar hukum, yang tidak bernyawa hoax atau kebohongan publik dan seterusnya, tapi betul-betul yang yang bisa dicerna oleh orang, yang bisa dipahami, yang bisa direspons oleh orang lain. Tentu saja responnya beragam, tapi paling tidak memantik sesuatu yang tidak perlu gitu, tidak memantik konflik sosial yang yang justru tidak punya dampak positif, tapi justru punya dampak negatif gitu. Jadi lakukan itu. Ya bisa puisi pendek aja, berapa bait, syair pendek begitu. Bisa cerpen juga, cerita tentang apanya bebas. Silakan tuliskan itu di media sosial kita. Latihan terus begitu. Kalau kita sudah terbiasa, nanti akan mudah bagi kita untuk menulis yang agak panjang, yang agak mendalam pembahasannya, temanya mungkin agak naik dikit lah, dari yang sederhana sampai yang agak serius dikit gitu kira-kira. Misalnya isu-isu terkini, merespons dinamika publik, merespons kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, bahkan mungkin dalam konteks penggunaan anggaran dan seterusnya. Intinya berani menulis, banyak menulis, dan harus berani melakukan itu. Nah, ketika kemudian kita sudah biasa untuk banyak menulis, nanti dengan sendirinya akan dengan mudah bagi kita untuk menulis yang sifatnya publikatif. Misalnya kita bisa share atau kirim ke redaksi majalah, redaksi surat kabar atau koran gitu, dan seterusnya. Jadi terus belajar, jadi setiap hari belajar. Jadi menulis itu seperti seorang bayi juga, yang dari kecil dia mungkin hanya bisa bilang ea nangis begitu untuk minta sesuatu. Kemudian nanti dia semakin berubah, kakinya mulai bergerak, tangannya mulai bergerak, kemudian mungkin tiba-tiba badannya bergerak, kemudian mulai belajar duduk, belajar merangkak, belajar jalan, belajar berdiri, kemudian belajar pelan-pelan lari, dan seterusnya. Yang menulis begitu. Jadi harus betul-betul. Tapi kata kunci dari banyak menulis ini adalah berani. Nah, berani menulis saja. Kalau misalnya nanti tulisan kita ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang keliru, saya kira pembaca juga akan memberikan respon yang baik juga, dalam pengertian akan meluruskan kira-kira gitu. Walaupun ada juga yang menghina seketika, tapi saya kira masih banyaklah pembaca gitu. Saya kira dunia sekarang itu enggak mudah juga kita menemukan penjahat gitu, karena banyak orang yang punya niat baik, karena pada dasarnya orang itu pada baik semua gitu. Jadi kalau mereka merespon dengan respon yang mungkin menurut kita agak negatif terhadap karya kita atau tulisan kita di media sosial misalnya, bisa jadi karena memang ya itulah cara mereka merespon apa yang mereka baca begitu. Jadi jangan disalahkan juga. Ya, semua orang punya perspektif, semua orang punya sudut pandang, punya cara tersendiri juga untuk merespon sebuah objek bacaan, termasuk apa yang kita karyakan atau yang kita tuliskan begitu. Nah, karena itu dalam konteks ini kita yang punya karya tentu harus sabar, harus bersedia untuk menerima kritik, terbuka hatinya untuk menerima semua masukan, koreksi, bahkan mungkin untuk yang hal aspek yang lebih tinggi lagi bimbingan dari pembaca begitu. Nah, tapi tetap saja kuncinya banyak menulis terus begitu. Jadi karya unggul, karya yang besar, karya yang menyejarah tidak seketika jadi, tapi semuanya dilahirkan dari proses yang sederhana, dari hal-hal kecil, dari hal yang bisa jadi oleh sebagian orang dianggap remeh, tapi kita memulainya dari hal sederhana itu. Itulah yang menulis. Jadi banyak menulis. Latihannya setiap hari. Ya sekirakan aja sekarang, kalau misalnya di tradisi baca tadi Anda bikin jadwal, ya dalam menulis juga Anda harus bikin jadwal. Kira-kira berapa menit per hari? 5 menit? 10 menit? 30 menit? Atau 1 jam? Ya itu terserah Anda. Karena yang merasakan Anda sendiri, yang bisa menemukan momentum yang pas untuk menulis itu kapan saja misalnya, tentu saja kita masing-masing. Setiap diri kita punya pengalaman masing-masing. Oleh sebagian orang, teman-teman saya bercerita misalnya mereka menulis jam 2 malam, saat sepi, saat sunyi, dan seterusnya. Ya terserahlah, itu masing-masing kita punya pengalaman masing-masing, dan orang yang menjadi teladan kita atau yang menjadi rujukan kita dalam dunia kepenulisan juga banyak. Ya tergantung selera kita. Kita mengikut pola siapa. Yang jelas semua orang punya peluang untuk mencontoh, untuk meneladani, atau untuk mengutip pola-pola orang gitu. Itu yang kedua, banyak menulis. Nah, ini yang ketiga. Ketika yang awal ada banyak baca, banyak tulis, yang terakhir, yang ketiga adalah banyak publikasi.
Banyak publikasi ini juga ujian besar. Jangan dianggap bahwa orang yang suka baca dan suka nulis kemudian dia berani mempublikasi. Tidak semua orang. Ada juga yang banyak tulisannya cuman hanya nongkrong di HP-nya, di halaman laptopnya, di file-file laptopnya, dan tidak berani untuk mempublikasikannya. Sebaik-baik penulis atau pembelajar dalam ini, pembelajar dan pengertian pembelajar dalam penulisan adalah orang yang berani publikasi. Banyak publikasi. Sebaik-baiknya tulisan adalah bukan tulisan yang nongkrong di laptop Anda, bukan tulisan yang hanya diam dalam pikiran Anda, dalam file-file komputer Anda. Sebagaimana juga pikiran, sehebat-hebatnya pikiran adalah bukan apa yang ada tersimpan dalam pikiran Anda dari hasil bacaan Anda, tapi dari apa yang Anda karyakan yang bisa dinikmati oleh orang. Itu adalah pikiran. Pikiran sebesar apapun tidak akan menjadi diskursus atau menjadi perbincangan publik atau masyarakat luas atau pembaca, manakala pikiran itu tidak terpublikasi dengan baik. Nah, makanya yang paling penting dari baca dan tulis itu adalah bukan sekedar baca dan tulisnya, tapi juga publikasinya. Sesering apa kita mempublikasi karya kita, maka sesering itu pula pembaca akan menikmati karya kita. Sehingga kemudian mereka punya semacam rekaman begitu untuk meyakinkan dan menambah kepercayaan mereka bahwa memang kita punya karya tulis gitu. Nah, bagaimana mungkin orang bisa membaca karya kita kalau misalnya kita enggak publikasi gitu? Dan bagaimana mungkin orang bisa memahami isi pikiran kita, konstruksi pemikiran kita, ide-ide kita, kalau misalnya kita tidak punya kemampuan naratif dan mendeskripsikan pemikiran kita itu dalam bentuk karya tulis yang terpublikasi gitu. Jadi sehebat-hebatnya orang bukan sekedar yang bisa membaca banyak dan punya pikiran-pikiran besar dan kemudian dia mampu menuliskannya dalam berbagai file naskah dan segala macamnya. Selama itu tidak terpublikasi, maka selama itu pula semuanya menjadi sia-sia dan hanya menjadi sampah yang digudangkan begitu. Nah, sekarang agar pikiran kita, agar otak atau akal kita tidak menjadi laboratorium dari sampah pemikiran begitu, maka satu-satunya cara adalah publikasi. Biar orang paham isi pikiran kita apa, kita punya ide apa. Misalnya kita punya semacam narasi untuk perubahan misalnya. Nah, kita itu gimana bentuk narasinya? Apakah dia merupakan narasinya politis, narasi sejarah, narasi ekonomis, dan seterusnya. Nah, orang bisa memetakan hal semacam itu kan tidak bisa seketika, tapi mereka akan menilai, memahaminya, bahkan bisa menelisiknya, bahkan bisa membantah, mendebatkannya kemudian. Itu manakala ada publikasinya, ada dokumentasi yang bisa dibaca oleh pembaca gitu. Dan satu-satunya jalan ya publikasi itu. Sekarang kan untuk mempublikasi tulisan sangat mudah ya. Coba bayangkan, apa aja yang tidak bisa dipublikasi? Nggak ada. Semuanya sekarang orang bisa mempublikasi karya tulis dalam bentuk apapun. Bahkan medianya banyak. Media sosial. Setiap kita punya akun Facebook misalnya. Punya nomor WhatsApp, punya grup Facebook, punya grup WhatsApp, punya akun Instagram. Dan seterusnya. Ya semuanya ada. Nah, apalagi alasan bagi kita yang membuat kita kemudian tidak mempublikasikan tulisan. Sekarang sudah saatnya untuk melawan kebiasaan lama yang bisa jadi itu justru menghambat kita untuk menjadi orang yang generasi atau kelompok kreatif minority pada zaman yang serba kompetitif ini gitu. Lawan kebiasaan lama itu dengan berani publikasi. Ketika selama ini kita masih malu-malu untuk mempublikasikan karya kita karena takut disalahkan, takut dianggap tidak mumpuni, takut karena mungkin struktur bahasanya masih kaku atau diksinya masih acak-acakan atau sistematikanya tidak beraturan, tidak sesuai dengan kaidah kepenulisan yang baik dan seterusnya. Itu adalah musuh paling utama bagi kita yang masih belajar dalam menulis. Hal-hal semacam itu harus disisihkan dulu, bukan dihilangkan tapi ditepikan dulu. Kenapa? Agar unsur keberanian dalam diri kita, agar semangat kita untuk berkarya tumbuh berkembang di situ. Jadi ruang keberanian itu dibuka lebar. Jadi jangan dihambat oleh aturan yang satu sisi dia positif agar kita punya karya tulis yang bisa dibaca dengan baik, bisa dinikmati oleh orang karena struktur bahasanya baik. Tapi satu sisi justru untuk menghambat diri kita sendiri untuk menghadirkan keberanian untuk sekedar mempublikasi karya kita. Kalau misalnya tameng, takut salah, takut dihina, takut dicaci karya kita, sampai kapanpun kita tidak akan pernah publikasi karya kita. Lalu gimana caranya untuk menentukan tulisan kita itu berkualitas, mengetahui tulisan kita itu berkualitas atau tidak? Nggak bisa kita menilai diri sendiri kita dalam pengertian
Kalau misalnya kita menulis untuk dibaca oleh banyak orang, ya tentu saja publikasi kuncinya. Tidak bisa kita memaksa orang untuk menilai karya kita sementara tulisan kita tidak dipublikasi. Ya gimana orang bisa mengetahui wong kita nggak mempublikasi? Nah, agar kemudian orang bisa mengetahui, ya tentu saja cara yang terbaik adalah publikasi karya kita, apapun jenisnya. Ada buku, ada novel, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kabar baik, ya, sekedar membangun inspirasi kepada Anda semua. Kalau Anda perhatikan, hampir semua buku saya itu merupakan kumpulan tulisan saya yang pernah saya publikasi di blog saya. Apapun temanya, ada pendidikan, ada politik, banyak temanya. Anda bisa baca tuh. Ini tentang pendidikan, ini tebalnya 230 halaman, udah dicetak berapa kali, ya ribuan ya begitu. Nah, kemudian ini yang terbaru, Selamat Datang di Manggarai Barat, ini juga tentang pariwisata, ini traveling, perjalanan, ini berwarna cetaknya. Jadi saya jalan-jalan ke ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Itu ada tempat pariwisata yang sangat luar biasa, destinasi wisatanya sangat luar biasa, kekayaan alamnya sangat luar biasa, dan di situ banyak sekali danaunya, kalinya khas, kemudian pantainya, pulau-pulau terluarnya, pulau-pulau kecil dan seterusnya, semuanya sangat luar biasa. Nah, itu saya tulis juga. Nah, kemudian ada juga ini Merawat Mimpi Meraih Sukses. Ini juga kumpulan tulisan di Facebook juga seputar motivasi, how to lah, kira-kira berbagi semangat begitu. Nah, kemudian ini juga pendidikan mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Ini juga kumpulan tulisan saya ya, yang bertema pendidikan yang pernah dimuat di koran atau surat kabar begitu. Jadi saya sebetulnya tidak menulis buku, cuman saya menulis esai artikel atau tulisan artikel populer ya, yang ringan-ringan ya, 1-2 halaman, 3 halaman begitu, dalam beragam tema. Kemudian suatu saat saya kumpulkan tulisan yang berserakan, itu ada ribuan tulisan itu berserakan, saya kumpulkan yang tema pendidikan, satu pendidikan, yang tema keislaman atau keagamaan, tema sosial politik, pendidikan, dan seterusnya. Pokoknya dikumpulkan berdasarkan karakternya. Jadi tidak seketika langsung nulis buku, enggak. Ya, bisa jadi misalnya tulisan hari ini ada 3 atau 4 tulisan tentang pendidikan, tentang kebijakan publik, tentang apa dan seterusnya itu. Nah, bisa jadi nanti tulisan yang satu senyawa dengan tulisan tadi akan saya buat lagi 3 bulan kemudian begitu. Karena besok hari bisa jadi tema yang lain. Nah, dalam jangka waktu tertentu misalnya 6 bulan saya mencoba untuk mengumpulkan, kan itu sekitar 180 harian tuh. Ya, berarti kan kita sudah banyak tulisan itu. Kalau misalnya sehari kita nulis 3 aja, berarti kan 180 hari kali 3 berarti 540 tulisan dalam waktu 6 bulan misalnya. Bayangkan, dalam beragam tema. Itu udah jadi berapa buku itu? 560 tulisan. Kalau misalnya satu tulisan 2 halaman aja, itu kan sudah 1000 berapa itu? 1120 halaman. Bayangkan coba. Itu kalau dibagi dalam berapa tema? Misalnya 5 tema, tinggal dibagi aja. Berarti 1120 dibagi 5 berapa? Berarti kan sekitar 1 buku. Misalnya 5 atau 4 atau 5 buku, berarti itu sudah 5 buku setebal 200-an halaman begitu. Mirip kayak buku ini. 200 halaman rata-rata. Karena begitu. Jadi saya tidak mengejar bagaimana caranya biar menulis buku. Yang saya kejar adalah gimana caranya bisa menulis artikel gitu. Nanti jadi bukunya nanti sekian bulan ke depan gitu. Jadi sederhana kan? Jadi Anda tidak dipaksa untuk menjadi penulis buku seketika. Anda hanya disuruh bikin tulisan di Facebook ringan, 2 paragraf, 3 paragraf, besok tambah lagi. Anda bisa mengecek ya tulisan saya. Misalnya saya nulis status Facebook kemarin tentang X. Besoknya Anda pas lihat lagi, mungkin tulisan saya udah semakin panjang. Itu caranya saya nampung di status Facebook. Hari ini nulis tentang apa? Nanti sore baru disambung lagi gitu. Baru ada ide gitu kira-kira. Tiba-tiba malamnya udah jadi 10-12 paragraf. Jadi begitu caranya, dicicil. Itu untungnya punya akun Facebook itu begitu. Kita bisa mengganti status Facebook kan. Misalnya jam 8 pagi kita menulis 1 paragraf. Nah, jam 10-nya kita bisa menambah lagi paragraf yang berbeda. Mungkin ada ide tambahan dari ide yang sudah kita tulis pada status yang pertama. Nah, begitu seterusnya. Jadi, sehingga pas malam, kumpul itu. Jadi satu tulisan artikel yang bisa kita publikasi. Kalau misalnya tidak dimuat di media koran, misalnya kita bisa ke media online. Sekarang kan banyak media online yang menerima tulisan bebas kan. Atau misalnya kita punya blog sendiri. Saya sendiri jujur saja, saya buka-bukaan aja. Saya biasanya kalau misalnya tulisan saya tidak dimuat sehari saja di koran, percayalah tulisan itu sudah saya muat di Facebook atau di blog saya. Jadi karena bagi saya bukan masalah dipublikasi oleh media massa mainstreamnya ya. Bagi saya yang terpenting adalah bagaimana karya saya dibaca oleh orang itu.
Jadi aspek kemanfaatannya itu, aspek inspirasinya itu yang dipublikasi apa. Apalagi misalnya ada isu-isu terkini, kan tidak mungkin isu hari ini kita bahasnya minggu depan misalnya dimuat oleh media massa. Ya isunya udah kemana-mana, tulisan kita baru muncul gitu. Kadaluarsa lah kira-kira isunya gitu. Kontennya itu kan sudah lewat begitu. Kita bahas tentang X, yang lain sudah bahas tentang Y. Nah karena itu kemudian saya menggunakan media sosial. Kalau media sosial, isu hari ini, bahkan isu detik menit ini kita respon, kita bikin tulisan semacam beropini begitu, itu bisa kita share seketika, kita bisa berbagi, dan respon orang lain juga langsung, bahkan dalam bentuk tulisan. Saya kadang bahkan bikin tulisan itu karena respon terhadap opini orang gitu, respon terhadap dinamika tertentu dalam sebuah komunitas, kelompok, bahkan masyarakat luas dan seterusnya, termasuk kebijakan publik yang diluarkan oleh pemerintah gitu. Jadi itu 3 poin yang mesti Anda miliki ketika Anda ingin punya karya tulis, bahkan Anda ingin punya karya tulis dalam bentuk buku. Tidak seketika menulis buku, tapi Anda harus memulainya dari hal-hal sederhana. Menulis status Facebook, menulis status WA, dan seterusnya, yang akan kita rangkai nantinya akan menjadi artikel yang terpublikasi, kemudian kumpulkan lagi akan menjadi tulisan antologi atau kumpulan tulisan. Rata-rata saya jujur saja, semua tulisan saya merupakan antologi, kumpulan tulisan dalam beragam tema. Saya sendiri bukan penulis ahli dalam pengertian pakar dalam bidang tertentu. Saya hanya belajar menulis dan berupaya untuk mencari inspirasi dari berbagai jutaan inspirasi dari fenomena di luar diri saya, lingkungan sekitar, masyarakat, bahkan bangsa ini adalah medan yang gratis yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai sumber inspirasi kita. Lingkungan sekitar kita, masyarakat kita, warga di sekitar kita, kota kita, provinsi, bahkan negara kita ini adalah medan yang paling gratis yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber inspirasi yang sangat gratis, yang bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi untuk menghadirkan sebuah karya tulis. Makanya ya tadi kuncinya ya banyak baca. Kalau kita sudah punya tradisi baca yang kuat, punya kebiasaan membaca yang begitu, nanti dengan sendirinya akan kita dipaksa oleh diri kita sendiri untuk terus membaca. Jadi ada perasaan, aduh, kok hari ini saya nggak membaca ya. Ada perasaan kayak gelisah begitu. Begitu juga kalau tidak menulis. Jadi kalau sudah biasa ada semacam kegelisahan tertentu. Ibarat Anda tidak ketemu dengan pasangan Anda misalnya sehari saja, tentu Anda merasa tersinggung kan, merasa ada sepertinya ada ruang kosong yang belum terisi, kira-kira begitu. Nah, begitu juga dalam dunia literasi, dalam ini dunia baca tulis begitu. Jadi biasanya kalau orang sudah biasa ada perasaan sepi ketika kemudian tidak melakukan aktivitas itu. Ada yang tidak beres hari ini begitu. Ada yang tidak selesai hari ini manakala belum membaca dan belum bisa menghasilkan karya tulis walaupun tulisan pendek begitu. Nah, jadi memang sekarang bila Anda ingin punya karya, silakan banyak baca, banyak tulis, dan banyak publikasi. Semakin Anda baca, maka semakin besar kemungkinan Anda terdorong untuk terus menulis. Dan bila Anda sudah rajin menulis, percayalah akan dengan sendirinya Anda akan terdorong untuk terus mempublikasi. Kata kuncinya adalah semangat, berani untuk melakukan semuanya. Saya tentu bukan referensi yang pas bagi Anda, tapi paling tidak saya berbagi pengalaman saya dan cerita teman-teman saya yang sudah melakukan hal yang sama dan mengalami hal yang sama. Saya sendiri sudah menulis sekitar 27 buku, dan semuanya tidak ada buku teori akademik begitu, tapi semuanya antologi rata-rata. Tulisan saya sendiri, di samping ada beberapa buku yang memang tulisan keroyokan dengan teman-teman, biasanya lomba audisi, atau kadang saya sendiri juga mengadakan audisi juga, seperti buku yang pernah saya tulis dulu yang saya audisikan, judulnya Indahnya Persahabatan. Itu banyak sekali yang ikut. Bukunya juga sekarang belum dicetak ulang karena lama sekali, bukunya beberapa tahun yang lalu, tapi kontennya masih kekinian karena itu di situ ada nilai-nilai, ada prinsip, konsep persahabatan yang baik, dan seterusnya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Semoga video yang sederhana ini bisa menambah inspirasi bagi sahabat semua, bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan video ini. Kalau misalnya Anda tidak bisa menonton langsung di akun Facebook saya semacam ini, Anda juga akan menemukan nanti video ini di YouTube saya, Syamsuddin Qadir. Anda tulis saja Syamsuddin Qadir, ada foto saya di situ. Nah, Anda bisa bisa menonton di situ, dan kalau bisa saya mau membantunya untuk berbagi dan untuk menyebarkan ke yang lain. Subscribe juga boleh, mumpung gratis gitu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda.
Terus membangun semangat belajar, semangat menulis. Walaupun kita bukan penulis, saya sendiri tidak merasa sebagai penulis, tapi saya belajar menulis. Adapun ketika ada yang menyebut menulis, itu hanya dampak positif saja, tapi itu bukan fokus utama. Fokus saya adalah berkarya, menulis, dan menulis. Kalaupun kelak misalnya kita meninggal, amal kita kan, amal baik kita, amal soleh kan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita menulis, itu akan menjadi amal kita, tapi menjadi amal jariah. Kita menikmati hasilnya, menikmati dampaknya. Kalau misalnya kita menulis karena lillahi ta'ala, berkahnya kita dapat, dunia akhiratnya kita dapat. Yang paling penting lagi adalah amal jariah, karena orang lain mendapatkan manfaat dan bisa mewariskan manfaat dari apa yang kita karyakan. Yuk, mari membangun semangat. Kalau tidak menulis sekarang, kapan lagi? Kalau kita tidak memulai, lalu siapa lagi yang kita percayakan untuk menulis bacaan yang layak dibaca oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk oleh orang yang kita cinta. Saya Syamkuddin Kadir, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.